Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di edisi spesial Rawat Ruat Podcast di Bandung, Jawa Barat, bersama saya dan Bunda Mayang Sari. Sehat selalu buat kalian semua. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe gitu gratis. Tekan like, komen, dan share Mayang channel ini buat saudara kalian di luaran sana. Dan terima kasih. Selanjutnya, edisi Rawat Podcast kali ini mengambil judul Pejuang Amanah Nusantara. Baiklah, Bunda Mayang, pertanyaan pertama terkait tema kali ini adalah sebagai berikut. Bunda, mohon jelaskan, apa yang membedakan pemilik amanah, pemegang amanah, dan pelaksana amanah? Mohon penjelasannya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali saudara-saudaraku yang mana yang telah setia bergabung dengan konten Mayang Channel. Ya, kita bahas terlebih dahulu yang memiliki amanah. Jadi orang yang dikatakan memiliki amanah yang ditunjuk langsung oleh satu pihak, baik itu dari sesepuh, baik itu dari masyarakat umum, baik itu dari leluhur, dan juga baik itu secara umum yang ditunjuk oleh orang banyak. Nah, ini yang memiliki amanah. Tentunya yang memiliki amanah ini, kalau di dalam tatanan urusan ini sangat berperan dan sangat saklek sekali, karena dia yang harus bertanggung jawab tentang mulai dari tata cara, pelaksanaan, dan tujuan daripada amanah itu tersebut. Jadi ya memang sudah dipilih dan terpilih mungkin dari banyaknya individu atau masing-masing mereka mempercayakan kepada yang ditunjuk, yaitu yang memiliki amanah ini. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan lagi, bedanya yang memiliki amanah dan tadi pemegang amanah. Pemegang amanah itu seperti ini. Kamu, tugasmu, urusanmu harus seperti ini. Dan kamu tidak boleh melakukan apa-apa sebelum ada komando dari yang punya amanah tadi. Ini pemegang amanah. Otomatis di sini dasar yang dipegang oleh beliau itu lisensinya sudah harus bisa dipercaya. Yang kedua, sudah teruji sebagai pemegang. Karena di sini inilah, di tengah inilah selamat dan tidak selamatnya. Walaupun nanti saling berkaitan. Jadi dari yang mempunyai amanah itu menitipkan sesuatu kepada pemegang amanah. Tolong ini dijaga. Aku punya amanah ini. Tolong ini dirawat. Tolong ini diselamatkan. Kuamanahkan kepadamu. Jaga dengan baik. Jangan hilang. Jangan berkurang. Apalagi sampai rusak. Jangan. Karena ini adalah amanah yang kuserahkan, yang harus kau pegang teguh, yang harus kau jalankan sesuai dengan perintah amanah yang akan kita berikan selaku yang memiliki amanah. Nah, jadi saling berkaitan. Yang memegang ini jangan sampai disalahgunakan, itu ada konsekuensinya. Ada resiko yang kelak akan diterima.
Seperti itu saudara-saudaraku, itu menurut kefahaman daripada Mayang. Kalau ada keterbatasan dan kekurangan, wajarlah, kita duduknya kan juga manusia. Nah, dan jatah dia tidak bisa memaksakan untuk yang lain-lain aja, karena dia sebagai pemegang menjaga amanat dari pemiliknya tadi. Yaitu tadi, jangan sampai disalahgunakan, jangan sampai diselewengkan, jangan sampai dikelirukan, karena perjalanan ini penuh dengan ujian. Antara yang benar dengan yang salah mungkin sepintas, hanya tipis bedanya. Itulah ujian yang mereka pegang dan mereka hadapi. Nah, lain lagi, yang ketiga itu adalah pelaksana. Nah, kalau pelaksana itu, kalau menurut yang ada kefahaman Mayang, pelaksana itu seperti halnya saya juga pelaksana, sampean yang mendengarkan konten ini juga pelaksana, seluruh yang ada kaitannya yang disuruh bekerja dengan satu komando, mulai dari pemilik, pemegang, dan jatuhnya ke kita adalah pelaksana, ini juga amanah. Hanya porsinya masing-masing, tapi masing-masing ini untuk bersatu, karena perjalanan di dalam urusan ini yang banyak gugur dan jatuh juga di dalam pelaksana. Ini yang sering menyalahgunakan, menyalahartikan, membuat salah dengan kewenangan yang dia buat. Jadi susunan seperti yang diberikan kepada orang tua dari perjanjian awalnya itu kadang sudah dirusak seperti ini. Yang punya masih benar lurus, pemegang masih tidak berani. Nah, pelaksana ini bisa nyelewengkan dalam perjalanan. Dikatakan orang membuat satu beginilah, tata acara beginilah, ada begitulah, yang tujuannya maaf untuk kepentingan. Tidak tahu kepentingan dari mana-mana. Yang jelas bukan alur daripada yang punya, pemegang. Nah, dia bisa menjalankan satu hal tanpa ada koordinasi dengan yang ada dua lapis yang ada di dalam tatanan ini. Jadi banyak rusaknya ya dari situ, dari pelaksanaan itu. Ya iyalah, orang kan bisa bohong, bicara bisa disadap, terus apa yang dilakukan bisa diselempangkan. Nah, itulah pelaksana. Jadi ujiannya memang ada dalam di pelaksana. Kata yang komando 1 dan 2 disuruh ke barat, dia ke timur. Padahal disuruh ke barat. Jelas ke timur ini kan ada tujuan, yang artinya tidak sesuai dengan komando. Disuruh ke timur, dia ke barat karena ada kepentingan. Kepentingan apa ya tidak tahu, namanya manusia hidup. Apa kepentingan ini terdesak karena kondisi memang sudah Tuhan ciptakan, atau kondisi yang dibuat oleh manusia itu sendiri, kita tidak tahu. Tapi dalam pelaksanaan inilah yang sering rancu gitu. Kata yang punya, oke, coba ini diselesaikan. Kata yang jaga, sudah ini, entah itu berupa fisik apa, mulai dari dokumen, instrumen sampai ke fisik-fisik yang ada notabene segala macam hal. Namanya ini bondo lumekso tinggalan kan segala macam. Nah, dari yang pelaksana ini yang menjalankan kadang bisa terputar. Nah, godaan di sinilah yang tidak bisa diprediksi dan tidak dijamin bahwa mereka ini akan berpegang teguh. Ini akan terjadi sesuai dengan kehendak daripada yang dua lapis ke atas tadi. Tapi di sini karena mungkin kondisi dan keadaan terjepit harus dilakukan, ini ujian semua yang membuat itu rusak. Bisa kesana kemari, kalau maaf sekali, jangan sampai menyinggung saudara-saudaraku yang sedang mendengarkan atau menikmati ini. Dalam bahasa itu ngamen dengan barang, dengan surat dan macam-macam. Cerita pun kalau mereka dengar, instruksi yang semestinya itu ditutup, diamanahkan supaya tidak terbongkar, terjaga rahasianya, tapi tidak demikian oleh pelaksana ini kadang. Nah, disiarkan dengan tujuan ya macam-macam lah.
ada maksud, tapi tidak sedemikian. Tapi tidak disalahkan, wong itu ya manusia sama kita. Ya toh? Yang goda itu dari mana-mana aja. Sedangkan yang diuji, yang membawa itu hanya satu hati, satu kepala, atau dua hati, dua kepala, atau tiga hati, tiga kepala. Tidak tahan dengan ujian yang bertubi-tubi dari kiri kanan depan belakang. Kadang tidak tahan dengan itunya. Seperti itu saudara-saudara. Jadi urusan banyak rancu, urusan banyak disalahgunakan karena 3 lapis ini koneksinya itu tidak mulus. Baik di satu koneksi, kedua koneksi, ketiga koneksi yang salah. Baik di satu koneksi, di akhir koneksi, di tengah yang rusak. Kadang di atas sendiri juga sudah menyalahgunakan, artinya kerusakan itu dari pusatnya yang punya. Gitu. Hanya kita itu waspada, disuruh hati-hati dan teliti. Seperti itu saudara-saudaraku. Pertanyaan selanjutnya Bunda, apakah benar pemegang amanah itu adalah memiliki garis lurus keturunan dari Insinyur Soekarno atau Prabu Siliwangi? Mohon penjelasannya Bunda. Dikatakan adalah benar iya, tapi bisa dikatakan juga tidak. Karena di dalam tatanan ini semuanya itu ya kita berpegang kepada Gusti Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Skenario di atas sana yang disebut tadi itu nama-nama yang memang sudah ditunjuk mungkin oleh Allah, oleh Tuhan kita, dengan keyakinan kita, apapun keyakinannya, yang sudah dipilih, yang sudah ditunjuk oleh leluhur. Yang jelas kalau dari pribadi kita itu adalah kaitan kita kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan kita. Kalau di dalam Muslim dengan keyakinan kita itu adalah Gusti Allah, atau kalau dalam keyakinan tua yang masih memegang Hindu Dharma, Sang Hyang Widiwasa, karena semua sangat berkaitan. Jadi kalau dibilang apa kaitan dua nama tadi, dia adalah dua dalam satu, satu dalam dua. Jadi beliau itu bisa berbicara, kau adalah aku adalah engkau. Hanya tatanan, hanya supaya ada ini aturan. Jadi distrukturkan ini beliau Paduka yang mulia Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno. Ini adalah dari dinasti yang mana dinasti itu dari mula Majapahit kuno, Majapahit era yang pertengahan sampai Majapahit era baru yang kemudian runtuh, kemudian Mataram, dan terakhir itu Galuh, Pakuan, Pajajaran. Seperti itu dengan masing-masing garis keturunan. Tapi kalau kita menyimpulkan ini adalah satu wadah dengan berbagai macam versi, tapi ini tetap satu wadah dari Sang Maha Pencipta yang dalam keyakinan kita saat ini menurut kitab suci Al-Quran dan tertulis dalam 6666, yaitu kitab suci Al-Quran, karena kita duduknya sekarang ini sebagai muslim adanya. Seperti itu. Tapi di antara dua nama, yaitu tadi, tidak ada bedanya. Soekarno, Siliwangi. Kalau di barat Prabu Siliwangi, kalau di timur itu Prabu Braja. Seperti itu. Nah, karena presiden kita yang pertama itu kita tahu beliau adalah orang istimewa, yang sampai dia itu punya gelar ini dan itu dan segalanya, dengan apa hidayah yang beliau punya, itu pemberian daripada Sang Maha Pencipta dan Gusti Allahnya selaku keyakinan beliau. Jadi semuanya, karena yang menerima semuanya itu sebelum ke kita sebagai pelayan atau pekerja adalah beliau, ya tadi Haji Muhammad Insinyur Soekarno, yang mana di dalam sejarah beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Pertanyaan berikutnya Bunda, benarkah interaksi pemegang amanah itu berlangsung terus-menerus dengan para leluhur?
Mohon penjelasannya Bunda. Ya jelas pasti dengan cara dan mekanismenya. Karena penyelamatan untuk apa yang ada itu bukan takaran manusia biasa. Jadi tidak bisa dijengkal pakai nalar dan logika. Disitulah yang diceritakan interaksi terus dengan leluhur. Karena apa? Nah, kita perlu selamat. Kita perlu dijaga oleh orang yang tidak bisa berbohong, orang yang tidak berpihak, kekuatan yang tidak bisa dimanipulasi, kekuatan yang tidak direkayasa, ialah kita sebut itu leluhur kita. Karena kita masih punya keyakinan semuanya ada aturan, yang mana aturan bila dilanggar itu ada risiko dan konsekuensi tersendiri. Maka itulah kita berpegang, kita yakin harus pakai aturan tata krama, ya kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan, sumbernya dari mana, dan kita berpatokan kepada leluhur. Karena ajaran leluhur itu kalau sekarang ini kita bisa katakan sesuatu yang memang benar adanya. Dikatakan benar, berbuatlah seadil mungkin, berbuatlah apa adanya, jangan rekayasa. Jangan takut akan menanam, karena nanti kita pasti akan memanen. Jangan takut dengan apa yang kita tanam, karena nanti buah yang kita tanam sesuai dengan apa yang kita panen. Jangan takut rugi, jangan takut kehilangan, karena di sini tidak ada untung dan rugi, tapi perjalanan ini yang diukur itu lurus, selurus-lurusnya semampu kita bisa. Jadi kalau tidak ada kita patokan kepada leluhur, tidak ada yang ditakutin, tidak ada yang disungkani. Karena ini kaitannya leluhur dengan keyakinan berdasarkan yang kita pelajari itu ada adat, ada adab, ada tata krama. Itulah ajaran leluhur yang sekarang ini banyak disalahgunakan dengan arah modernisasi. Dengan sekarang ini ya, tapi kembali juga dengan eranya digital, ilmu itu dari sana juga diambil. Karena kalau ada manipulasi, kalau ada rekayasa, tidak bisa diterima. Itu di IT, itu di digital. Seperti itulah dasar kefahaman dan ilmu yang kita ikuti dari leluhur. Jangan menyubit, kalau dicubit sendiri itu sakit. Jangan mengambil haknya orang, kalau kehilangan itu juga susah punya kita. Jangan membohongi pihak lain, karena kalau diri kita pribadi dibohongi itu kecewa berat. Seperti itu rumusnya. Itulah kata leluhur tadi. Kalau berjalan jangan ke atas, selalu melihat ke bawah. Karena melihat ke bawah kita selamat. Selamat apa? Kita tahu rintangan, aral, kita tidak akan kesandung. Tapi kalau kita itu melihatnya ke atas, apa yang dilihat langit dengan segala keindahan, kita lupa bahwa kaki kita itu ditanam. Segala macam hal bisa terjadi, bahkan bisa mati kita. Habis riwayat kita, karena kita tidak melihat ke jalan, tidak melihat ke bawah, selalu ke atas. Apa yang didapat lihat ke atas? Beda loh. Tapi kalau kita melihat di atas tentang keagungan Tuhan, Sang Maha Pencipta, nah itu baru boleh pas. Karena segalanya, semuanya yang terjadi atas kita dari lahir dan sampai saat ini dan kemudian nanti kembali, kita yakin itu sudah skenarionya Tuhan Sang Maha Pencipta, Gusti Allah kita, yang kita yakini berdasarkan pelajaran dan pendidikan dari turun-temurun leluhur kita. Selanjutnya terkait pengurusan amanah, kaitannya dengan para pelaksana amanah itu sendiri yang membantu terselesainya pengurusan amanah. Kita tidak pernah tahu mengenai hati manusia. Ada yang benar-benar tulus melakukan sebagai pelaksana amanah, namun ada lagi sisi lainnya karena kepentingan. Yang ingin saya tanyakan dalam hal ini Bunda, bagaimana dengan tipikal orang yang ambisi, terlalu memaksakan kehendak, hal apa yang berdampak terjadi pada orang tersebut jika terkait pengurusan amanah ini
terlalu memaksakan diri? Mohon penjelasannya, Bunda. Buat saya tidak terlalu repot dan pusing. Silahkan, yang terjun di sini sudah dipilih, yang terjun di sini sudah disaring, ya. Resiko dan konsekuensi mereka sudah tahu lebih dulu sebelum terjun ke arah ini. Manusia wajar, karena isinya itu baik dan buruk, hitam dan putih, itu pasti. Tapi ketika nanti mengarahnya kepada kita, yang hitam atau yang putih, yang baik atau yang buruk, itu mereka yang punya pribadi, yang itu memilih. Dia akan menentukan jalannya dan keinginannya. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia pikirkan? Ya. Itu kita tidak perlu berpikir bagaimana repot, silakan. Karena satu jangan lupa, yaitu tadi ilmunya menanam. Apa yang dia tanam, itulah yang dia panen. Apa yang dia dapat, seperti benih yang dia taburkan. Kalau salah, dia dapat salah. Kalau dia itu benar, selambat-lambatnya dia akan menemukan kebenaran juga. Sok silakan, karena kita manusia. Tidak bisa, oh kamu ini benar, kamu ini salah. Tidak. Walaupun kita tahu dengan mata kepala sendiri. Ingat, patokan kita kan ada Tuhan. Dan di sini sudah direstui, sudah dilihat oleh leluhur semua. Kekuatan yang maha dahsyat saya yakin itu ada. Jadi barang siapa ya menanam, pasti dia akan panen. Apa yang dia tanam, itulah yang dia panen. Jadi kalau kebaikan yang dia tanamkan, kebaikan pula yang dia dapat. Tapi kalau keburukan yang dia tanamkan, keburukan pula yang dia dapatkan. Tapi yakin, memang hal ini pasti ada dimanapun tempat, dengan siapapun. Wong kita ini juga manusia loh, jangan salah. Yang karena kebutuhan, karena kondisi, hati kita tuh bisa terkikis dan bisa membelot, itu wajar. Tapi perhitungannya kan nanti Tuhan yang punya urusan. Jadi banyak juga saudara-saudara kita, tidak kita sebut, yang sering di dalam lini ini menyalahgunakan, menyalahartikan itu banyak. Mudah-mudahan saudaraku yang ada tidak demikian. Karena yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta itu tahu segala-galanya. Kita bisa berbohong tidak dengan Dia. Kita bisa tutupin tapi tidak dengan Dia. Seperti itu. Jadi silahkan. Memang itu ada dan tidak sedikit. Tapi seperti orang, kalau kita itu memancing ikan, umpannya pas dan benar, caranya pas dan benar, akan mendapatkan. Sasaran kita apa? Demikian pula kalau kita ini juga mau menghadapi singa, apa ini itu, singa juga yang akan ditemui oleh kita. Jadi tergantung dari kita, tergantung dari kemauan kita, tingkah laku kita, juga tergantung apa yang kita perbuat. Salah benar itu hanya pilihan. Tapi mudah-mudahan saudaraku yang ada ini punya hidayah. Apalagi yang sudah masuk di dalam lini ini, kita tidak bisa menilai ini salah dan benar. Karena Allah juga Maha Penyayang, Allah juga Maha Pengampun atas dasar kesalahan dan apapun tentang diri kita manusia. Kalau melakukan kesalahan kita sadar, cepat-cepatlah untuk memperbaiki diri dan mohon ampunan kepadanya. Itu tentunya karena di sana Sang Maha Pencipta itu adalah Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Seperti itu, tidak terlambat. Karena kita manusia, melakukan kesalahan juga wajar. Manusia. Tapi bukan berarti tidak harus cari bagaimana benarnya. Ini manusia. Jadi tentang urusan ini juga tidak ada bedanya. Dari mulai yang punya, dari mulai yang pegang sampai pelaksana. Jadi masing-masing juga saling sikut, saling memperalat. Dengan kondisi ini diperalat, diadakan tata cara seperti ini, dia ngambil keuntungan, itu juga banyak. Tapi mudah-mudahan
karena Allah Sang Maha Pencipta ini Maha Penyayang, Maha Kasih, dan memberikan hidayah kepada kita, kita itu tahu, paham bagaimana benarnya. Tapi semuanya itu wajar, itu manusia. Walaupun yang dijalankan itu tidak dibenarkan dalam urusan ini, walaupun semua yang dilakukan itu adalah salah, yang salah tetap salah. Tapi bukan berarti salah itu tidak ada ampunan. Hanya tergantung kesalahannya di mana, batasnya di mana. Karena semuanya itu sudah dari awal memang ada resiko, ada konsekuensinya. Seperti itu saudara-saudaraku. Terakhir Bunda, bagaimana dengan kaitannya dengan kondisi dunia kali ini terkait runtuhnya perekonomian dunia? Hubungannya dengan pejuang harta amanah Nusantara, apa pendapat Bunda? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Mungkin saat ini waktunya Tuhan memberikan hidayah kepada saudara-saudaraku, Tuhan memberikan hidayah kepada teman-temanku dan yang lain-lainnya, agar saat ini ayo kita ini berjuang untuk meluruskan. Kalau urusan ini lurus, itu mudah untuk direalisasi. Jadi kalau urusannya masih ribet, berbelok-belok, kusut, sulit. Tapi kalau urusannya sudah diluruskan, semuanya itu sudah kembali kepada awal dengan perjanjian yang telah disepakati, ayo, ini sudah saatnya. Dan peluang ini kayaknya sudah mulai terbaca. Dan ini terjadi. Sekarang ini perekonomian dunia terpuruk, bukan berbahasa hanya Indonesia saja loh. Keterpurukan ini dunia, global. Di mana-mana negara itu sudah ada resesi, bukan hanya masalah krisis, tapi sudah mulai ada dampak daripada urusan perekonomian dunia yang belum terbuka moneter ini sampai selarut-larut ini. Dan bahkan beberapa negara di Eropa dan juga 60 negara yang ada yang terjadi adalah terkena dampak tentang ini. Bukan tidak ada kemungkinan, sangat dimungkinkan Indonesia, Nusantara ini harus berbenah diri, harus bersiap untuk menyongsong apakah ini dilanjut, apakah urusan ini akan dikembalikan atau urusan ini diselesaikan. Karena percaya dan tidak, tolak ukur dari semuanya negara itu ada di sini, Indonesia. Jadi memang benar adanya. Seluruh yang ada peranan di dalam urusan aset ini, ayolah, marilah bersatu, mendukung satu sama lain dengan kondisi masing-masing untuk menyelesaikan urusan ini. Karena kalau tidak, jangan diharap akan semakin terpuruk dunia ini. Karena Indonesia berbicara bukan sekupnya Nusantara, tapi beberapa negara atau puluhan negara yang ada di dunia ini. Yakinlah ini bukan hanya bicara dengan isapan jempol. Krisis yang terjadi ini adalah dampak karena moneter belum terbuka. Kenapa kok belum terbuka moneter? Karena aset yang kita punya di Nusantara sedikit pun belum ada yang terbuka. Terbukanya aset akan terbuka moneter. Jadi memang ada kaitan. Gitu. Dan sudah dijelaskan di konten-konten sebelumnya tentang peranan Indonesia atau Nusantara dan dinasti di mata dunia tentang urusan aset atau Bondolu Mekso. Dari mana asalnya yang dikelola oleh dunia kita sudah pahamkan sebelumnya di konten-konten yang sebelumnya. Jadi adalah benar dampak daripada krisis, dampak dari belum terbukanya moneter menjadikan di mana-mana negara sudah bergejolak dengan resesi dan segala macam, dan bahkan akan terancam perekonomian dunia ambruk. Apakah kita tunggu hancur semua? Saya sebagai pekerja tahu diri, maka sebisa saya atas nama Mayang Sari dengan Mayang Foundation-nya ingin berbuat sesuatu, merealisasi yang sedikit
supaya tidak kena dam dan karma tentang adanya simpanan-simpanan leluhur kita. Karena inilah kuncinya. Mau percaya tidak apa-apa, tidak percaya juga tidak apa-apa. Tapi inilah fakta yang ini kita bicarakan. Semuanya sudah digembok, yang gembok siapa? Ya yang punya. Yang punya siapa? Leluhur kita. Loh, leluhur sudah tidak ada. Ya siapa yang ada yang pegang urusannya? Nah itu yang harus bertanggung jawab atas semuanya. Dan apabila yang bersangkutan bertanggung jawab atas urusan ini, mohon didukung, disupport. Pertama doa. 3, segala macam dari mulai moral dan material kalau itu diperlukan. Agar supaya kedamaian, agar supaya kesejahteraan dan semuanya terjadi di dunia ini. Karena patokannya itu adalah di Indonesia. Perlu dicatat sekali lagi, Mayang Channel melalui Mayang Foundation tidak pernah terkait dengan lembaga manapun terkait aset amanah dinasti Nusantara, tidak pernah melakukan rekrutmen anggota baru, tidak pernah melakukan penggalangan dana dalam bentuk apapun, tidak pernah melakukan acara ritual atau serupa lainnya. Kami memiliki sistem dengan program kerja di real sektor yang dijalankan secara mandiri terkait pendanaan. Tujuan Mayang Channel ini dibuat sebatas sebagai bentuk pelurusan, penegasan, informasi, serta hiburan konten semata terkait harta amanah dinasti Nusantara, agar tidak timbul lagi beragam modus penipuan mengaitkan akan harta amanah yang banyak menimbulkan korban di luaran. Ingat dan hati-hati, tidak ada cara pintas menuju kaya. Bekerja sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah solusi yang sebenarnya.